Oke, sudah 9.25. Kita mulai ya. Siap? Siap, Bu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ketemu lagi dengan Ibu. Udah 1 tahun ya. Gadeng. Maksudnya udah selama 3 minggu kita gak belajar. Kita mulai belajar lagi. Di hari Senin ini, di pagi hari ini, jadwalnya di IPS 2. Kembali lagi Ibu akan menerangkan materi sosiologi. Bentar. Apa namanya teh? Semoga kalian di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih sudah join di Google Meet kali ini. Baik, semalam Ibu sudah ngasih PPT ke kalian, yaitu tentang mobilitas sosial. Boleh kalian sambil membukanya. Nah, alasan Ibu mengambil atau menerangkan materi mobilitas sosial ini ke kalian, sebenarnya kalau misalkan diingat dari awal Ibu memberikan apa saja yang akan dikasih materi itu tidak ada mobilitas sosial ya, kalau diingat mah lupa lagi sih, pokoknya mah asal nggak ada. Tapi kenapa perlu dibahas? Karena ternyata ini tuh ada nanti di soal-soal UTBK atau soal-soal tes saat kalian mau masuk ke perguruan tinggi. Nah, kemudian penting juga untuk dipelajari karena memang ini tuh lanjutan dari materi sebelumnya yang sudah kita bahas di semester 1. Nah, oke. Ibu akan mengulang dulu ya. Semester 1 itu kita bahas apa aja sih. Nah, semester 1 itu kita sudah bahas tentang sebuah kelompok sosial. Nah, kelompok sosial itu kan di mana manusia berkelompok karena memiliki kesamaan kepentingan, tujuan yang sama, ciri yang sama, sehingga manusia berkelompok dan nggak bisa hidup sendiri begitu kan ya. Namun di dalam kelompok itu terjadi sebuah masalah sosial. Di dalamnya ada kemiskinan, ada kriminalitas, dan ada kesenjangan sosial. Kemudian di dalam kelompok itu atau di dalam masyarakat itu selain mengalami masalah sosial, mengalami juga sebuah struktur sosial di mana di dalamnya itu pasti ada nilai dan norma, kemudian di dalam struktur itu ada diferensiasi dan stratifikasi yang harus terjalin berbarengan agar sebuah sebuah dinamika yang ada di masyarakat itu terjalin secara stabil. Nah, ingat Ibu review kayak gini mengingat. Jadi ingat nggak? Ingat, Ibu. Nah, gitu ya. Nah, secara gak bisa dilepas tentang masalah sosial, tentang stratifikasi dan diferensiasi, begitu kan ya, tentang status dan peran, kemudian berkelompok dan lain sebagainya. Nah, sekarang masuk ke dalam mobilitas sosial. Mengapa harus mempelajari mobilitas sosial ini? Karena dalam materi sebelumnya itu ada fenomena kemiskinan. Dalam materi sebelumnya itu ada tentang stratifikasi sosial. Nah, dua teori ini ya, dua kajian ilmu ini membuat seseorang mengusahakan berubah begitu kan ya. Keadaan miskin tidak semua orang nyaman dalam keadaan kemiskinan. Kemudian adanya stratifikasi, adanya lapisan yang ada di masyarakat. Setiap manusia ada keinginan untuk berpindah dari lapisan yang sebelumnya atau mempertahankan dari lapisan yang sudah ada. Begitu kan ya. Nah, fenomena kemiskinan itu kan masalah ya, maksudnya tidak sesuai dengan yang diharapkan begitu. Kalau misalkan ada keluarga yang yang kategorinya miskin, pasti akan berusaha keluar dari zona kemiskinannya.
Kemudian adanya stratifikasi sosial, ada lapisan menengah, bawah, atas. Yang atas akan terus mempertahankan lapisan atasnya. Yang menengah akan bertahan juga mengusahakan naik ke lapisan yang lebih tinggi lagi. Kemudian yang bawah pastinya ingin naik setidaknya di menengah. Nah, perubahan antara miskin untuk menjadi lebih baik dan perubahan si seseorang ke lapisan lain dan bertahan di lapisan itu disebutnya mobilitas sosial. Seperti itu. Paham? Paham, Bu. Paham. Nah, jadi eh, bisa diulang kembali kalau misalkan kan sosiologi itu salah satu cirinya itu kan kumulatif ya guys. Kumulatif itu kan mengakumulasikan teori yang sudah ada menjadi teori yang baru. Nah, mobilitas sosial ini sebuah fenomena atau sebuah teori yang baru yang sebelumnya teorinya itu tentang kemiskinan dan stratifikasi. Paham? Paham. Nah, jadi kenapa sosiologi itu banyak materinya dan berbeda-beda begitu ya? Karena teori itu muncul setelah teori yang sudah ada dikembangkan. Seperti itu ya. Paham? Insya Allah, Bu. Paham. Oke. Jadi intinya mengapa adanya mobilitas sosial, turunannya dari mana, kemudian alasan mengapa harus membahas mobilitas sosial itu, yaitu tadi, begitu ya, turunan dari sebuah masalah sosial dan stratifikasi sosial, seperti itu. Ya, baik, kita mulai saja. Kita sampai 9.45, mudah-mudahan cukup 10 menitan. Ya, Ibu akan share PPT yang kemarin. Tapi bentar, coba Asa pengen ini dulu. Boleh kalian siapkan catatannya, buku, alat tulis. Mana adanya PPT itu? Loh, kok nggak ada? Ntar guys. Nah, ini dia. Baik, di kalian tampilannya sudah PPT? Belum, Bu. Sudah. Oh, sudah. Alhamdulillah. Baik, kita akan membahas tentang mobilitas sosial. Anak-anakku, kalimat mobilitas sosial ini perlu diingat sebuah benda yaitu mobil, ya. Mobilitas sosial. Ada kata mobil di dalamnya. Mobil itu kan punya roda ya guys ya. Ada bannya, ada rodanya. Nah, roda itu kan berputar begitu ya. Bisa naik, bisa turun, terus berputar begitu kan ya. Nah, dikaitkan dengan kehidupan di masyarakat, dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari dari kata sosialnya ini di sini, berarti kehidupan sosial itu pasti akan terus berpindah, pasti akan terus berputar seperti mobil yang ada rodanya, begitu ya. Nah, berpindahnya itu bisa naik atau turun. Jadi, mobilitas sosial itu kalian perlu ingat sebuah mobil yang ada rodanya bisa naik, bisa turun, begitu juga di kehidupan masyarakat bisa berpindah, berputar, naik atau turun. Begitu. Paham?
Paham, Bu. Paham. Nah, selanjutnya ada definisi ya. Definisi dari mobilitas sosial itu menurut 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 Horton dan Hun mengartikan mobilitas sosial sebagai gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Perpindahan kelas sosial ini dapat diartikan sebagai peningkatan maupun penurunan. Nah, jadi ngomongin mobilitas sosial itu adanya perpindahan intinya. Apa yang berpindah teh? Bukan berpindah ke lain hati, bukan berpindah ilmu, bukan berpindah rumah, tapi berpindah kelas sosial, berpindah derajatnya, begitu ya. Bisa derajatnya meningkat, bisa derajatnya menurun, begitu. Jadi mobilitas sosial itu perpindahan satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya yang bisa naik atau bisa turun. Paham? Paham, Paham. Bu. Nah, di masyarakat itu terjadi hal ini. Seseorang yang bisa naik pangkat, seseorang yang bisa usahanya lebih, begitu ya, dagangnya lebih, kerjanya lebih loyal, begitu ya, bisa naik derajatnya. Atau ada juga sebagian masyarakat yang mager, yang nggak bisa apa namanya tuh berubah, nyaman di zona nyamannya atau bahkan tidak amanah, itu bisa menurun seperti itu ya. Dan peningkatan seseorang ke naik dan turun disebutnya mobilitas sosial seperti itu ya. Kemudian kita masuk ke dalam bentuk-bentuk mobilitas sosial. Nah, ternyata mobilitas sosial itu ada bentuk-bentuknya, yaitu mobilitas sosial secara horizontal dan mobilitas sosial secara vertikal. Keduanya sangat berbeda, apa namanya, dan sangat terasa oleh masyarakat. Oke, yang pertama, mobilitas horizontal. Mobilitas horizontal ini terjadi apabila terdapat perubahan kedudukan yang pada strata yang sama. Jadi intinya gini, horizontal mah berubah kedudukan, berubah, ada perubahan di dalamnya itu, tapi derajatnya itu masih sama, tidak menaik, tidak menurun. Ya, lanjut. Kedudukan seseorang dapat berubah naik atau turun pada lapisan atau strata yang sama. Nah, yang horizontal ini mah stratanya sama, begitu ya. Nah, tanpa mengubah kedudukan yang bersangkutan. Akan tetapi, peran yang dipegang seseorang dapat berubah. Jadi gimana sih Bu? Ongkoh tidak berubah senah derajatnya, tapi perannya berubah. Contoh seperti ini guys. Ibu di Bandung itu jadi seorang guru ya. Terus ibu tuh ternyata harus ikut suami ke Jakarta. Saat di Jakarta, ibu apa namanya bingung cari sekolah, misalkan karena jauh, misalkan gitu ya, sama nggak diizinin sama suami, misalkan gitu ya. Tapi ibu kuat banget untuk mengajar, begitu ya. Akhirnya ibu tidak menjadi seorang guru di sekolah karena jadwalnya kan padat kalau di sekolah, tapi ibu jadi guru les, misalkan begitu ya, diizinkan oleh suami. Nah, proses perubahan ibu dari Bandung ke Jakarta itu mobilitas, ya. Tapi apakah ibu di Jakarta itu vertikal apa horizontal? Ibu horizontal, karena selama ibu di Jakarta tetap ibu jadi guru, begitu derajatnya sama, stratanya sama, cuman peran yang ibu lakukan di Jakarta berbeda. Di Bandung mah ibu teh jadi guru sekolah, di Jakarta mah ibu teh jadi guru les. Paham? Paham, Bu. Oke. Insya Allah. Jadi kan peran itu menjalankan status yang didapatnya.
begitu ya. Status yang dipunya ibu di Bandung sebagai guru sekolah, tapi saat di Jakarta jadi guru les. Derajat ibu sama aja jadi guru, nggak lebih tinggi, nggak lebih rendah, sama aja linear, kayak gitu ya. Nah, jika dihubungkan, lanjut lagi nih, lihat nih, jika dihubungkan dengan gaji atau imbalan yang didapat oleh seseorang, perubahan secara horizontal tidak mempengaruhi tingkat imbalan yang bersangkutan. Gaji ibu jadi guru sekolah, ya sakit tuh. Pas ibu di Jakarta jadi guru lagi, cuman beda perannya jadi guru les, gajinya tetap sama, jadi segitu aja. Itulah sebuah mobilitas sosial horizontal. Paham? Paham? Paham, Bu. Nah, gitu ya. Atau contoh lainnya misalkan kalau misalkan apa ya, dasarnya atau lulusannya dari teknik, misalkan di Bandung jadi teknik mesin, mesin mesin mobil, misalkan pas pindah ke Jakarta mesin pesawat, misalkan gitu ya, sama-sama aja di mesin, gaji sama kayak gitu, tingkatannya nggak naik nggak turun, sama aja. Misalkan di Bandung dagang bakso, di Jakarta ya dagang bakso sama gitu ya, cuman beda tempat aja karena kan ada perpindahan, ada mobilitas di sana, seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan mobilitas sosial vertikal. Perpindahan seseorang atau mobilitas vertikal itu perpindahan seseorang atau kelompok dari satu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lainnya yang tidak sederajat, baik pindah ke lebih tinggi atau social climbing maupun turun ke tingkat yang lebih rendah atau social sinking. Nah, mobilitas vertikal ini terjadi apabila seseorang naik kelas. Naik kelasnya karena dia naik pangkat, naik kelasnya karena pemberian dari orang lain, naik kelasnya kalau misalkan dia menikah dengan orang lain, misalkan gitu ya. Atau bisa turun kelasnya karena dia nggak amanah, karena dia korupsi, karena dia melakukan kejahatan, dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini bisa kalian ambil contoh, misalkan dalam suatu keluarga, misalkan orang tuanya itu bekerja bermata pencaharian sebagai petani saja, cuman punya ladang saja, begitu ya, tapi bisa mensekolahkan anak-anaknya sampai sarjana. Artinya keluarga ini yang asalnya derajatnya itu cuma seorang petani, tapi karena bisa mensekolahkan anak-anaknya jadi sarjana, derajat keluarga itu lebih tinggi lagi. Seperti itu. Banyak banget kan fenomena di mana anak petani bisa jadi dokter, anak eh, tukang beca, misalkan gitu ya, anaknya jadi polisi, begitu. Nah, fenomena-fenomena seperti itu disebutnya mobilitas sosial vertikal. Paham? Paham, Bu. Ada juga keluarga yang sudah kaya raya, tapi anaknya gak tahu diri, dia berjudi, dia narkoba, dia melakukan kejahatan, ada kan yang kayak gitu. Di mata masyarakat walaupun beunghar, ya kelihatannya rendah derajatnya karena anaknya gagal. Seperti itu. Paham? Jadi mobilitas vertikalnya menurun. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, alhamdulillah. Seperti itu pertemuan kali ini, yaitu tentang mobilitas sosial, di mana setiap masyarakat pasti melakukan perpindahan kelas, mau itu kelas tinggi atau rendah, bisa terjadi karena usahanya, atau karena pemberian orang lain, atau bisa derajatnya sama karena keadaan satu dan yang lain hal. Nah, pertemuan kali ini dicukupkan, cuman segitu saja, singkat saja. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Tidak ada tugas di classroom karena Ibu akan mengurangi tugas. Apabila ada pertanyaan, PC saja ke Ibu karena waktunya sudah habis. Nah, di akhir ini mari kita foto dulu, buka kameranya.
Dihitung sampai 10. 1, 2. Ayo, mana kerudungnya mana? 3, 4, 5. Bangun, woi. 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10. Oke, sudah. Terima kasih banyak yang sudah join. Silahkan live. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu, makasih Bu. Sama-sama.